Sebelum hal tersebut terjadi, ketika kedua-duanya profesional itu, siapa lebih tinggi gajinya? Kalau aku memang backgroundnya marketing ya, marketing kan frontliner, jadi dari awal memang gaji aku lebih besar. Nah, Sam itu HR kan secara gaji lebih kecil ya. Apakah jadi ada mental pressure untuk kayaknya, gue tuh bener harus lebih ekstra kerja untuk prove to actually her more than anything else gitu, bahwa saya juga bisa jadi suami yang ditangguhkan gitu, ada gak sih? Ada banget sih, Ci. Itu juga yang membentuk pola saya berkarir 10-11 tahun itu. Mungkin tiap 1-2 tahun sekali itu saya pindah kerja. Motivasinya apa ya? Duit, Ci, gitu. Waktu itu ya, jujur. Wait, kalian lanjut nonton video ini, sudah belum? Follow, like, share, dan komen video ini. Please do. Biasanya kan traditional family itu suaminya sebagai breadwinner atau nyari kerja, nyari uang, istri kebanyakan adalah stay at home, right? Tapi zaman sekarang ternyata ada namanya kata-kata stay at home dad, di mana bahkan bisa istri yang menghasilkan completely for the family. Nah, hari ini kita ngobrol dengan pasangan suami istri, Samuel dan Claudia, di mana ternyata memang terjadi demikian, ada reverse role in that sense. Benar nggak sih? Atau salah saya? Sempat pernah kayak begitu ya, sempat pernah Sam yang totally di rumah, saya yang kerja sempat, tapi sekarang kami berdua udah keluar dari corporate sih keduanya. Oh, jadi sama-sama kerja sekarang? Sama-sama kerja sendiri, udah nggak kerja di corporate. Iya, maksudnya udah kalian berdua kerja, tapi ya same business? Iya, same business. Maksudnya kerja berdua maksudnya bareng-bareng. Oke. Alasan kenapa pas itu Samuel menjadi stay at home dad? Jadi waktu itu mungkin long story short, kita sama-sama profesional ya, kita sama-sama kerja kantoran. Nah, Claudia itu ada satu mimpi, dia kepengen kerja di satu company lah gitu. Nah, waktu itu dapat gitu company-nya. Terus aku juga di company-ku baru ngalamin perubahan di mana si company ini yang tadinya work from home jadi work from office lagi. Nah, dan di tahun yang sama kita baru punya baby. Jadi tiga major changes in the same time, dan akhirnya kami overwhelmed gitu. Akunya yang tadinya bisa bantu megang anak di rumah, yang waktu itu masih umur di bawah 1 tahun kan, pegang-pegang aja gitu kan, kalau nangis dipegang. Masih manageable berdua. Sekarang harus ke kantor seminggu 2-3 kali waktu itu. Klaunya lagi asik-asiknya di role yang baru, ya being baby gitu kan. Jadi aku content creator juga kan. Kami kan content creator, jadi ada kewajiban juga untuk bikin konten dan segala macam. Jadi pada saat itu kayaknya too much to handle. Akhirnya aku yang istilah kata lepaslah kerjaanku pada saat itu dari corporate kayak gitu. Jadi pas itu ketika melepas kerjaan kamu dari corporate itu, artinya kamu benar-benar nggak make income dong? Make income sih, side income ya, side income. Cuman secara angka ya mengecil, menyusut. Besaran Claudia pas itu. Bisa dibilang gitu. Ketika itu anaknya umur berapa? Umur 3 kali ya, udah 3 tahun ya, mulai sekolah. Apakah kalian nggak punya suster, pakai suster? Atau enggak? Memang nggak ada. Emang rencana dari awal tidak pakai suster. Betul. Oh, I see. Loh, jadi pas kamu masih kerja di corporate tadi tersebut, walaupun work from home itu, kalau dia kan harus di kantor. But you're still working professionally kan at that time, right? Jadi artinya kamu di rumah walaupun kerja pun tetap harus jaga anak dong. Kayaknya waktu dia umur 1 kita begitu ya. Habis itu kan agak gedean, udah mulai perlu stimulasi, kita pakai daycare waktu itu ya. Tapi tetap daycare-nya setengah hari. Habis itu kita kan harus pick up, bawa pulang ke rumah. Nah itulah permainan juggling bola itu dari siang ke malam. Sebelum hal tersebut terjadi, buat tahu nggak sih gajinya itu ketika kedua-duanya profesional itu, siapa lebih tinggi gajinya? Nah, kalau aku memang backgroundnya marketing ya, marketing kan frontliner, jadi dari awal memang gaji aku lebih besar. Oh, dari dulu, emang dari awal? Dari awal, sampai akhirnya mungkin 2-3 tahun terakhir di corporate. Nah, Sam itu HR kan secara nature, ya back office gajinya lebih kecil. Misalkan sama-sama manajer HR sama manajer marketing, likelihood kan manajer marketing lebih besar. Nah, dia memang secara gaji lebih kecil ya, sampai beberapa tahun terakhir lah ya mungkin ya. Nah, ketika pacaran itu apakah mengetahui hal ini? Mengetahui. Jadi dari itu justru big conversation Ci, di awal berkarir kan, karena waktu itu kan kuliahnya sama. Jadi kita tuh pacaran pas kuliah, pulang ke Indonesia kerja. Aku ngejar bidang HR karena waktu itu ya
punya idealisme untuk ya kayaknya gue orang HR gitu ya. I didn't know what I sign up for to be honest. Terus kan masuk setelah berkembang karir 1 tahun, mulai dengar cerita, wah waktu itu di bank kan waktu itu. Oh, tim kredit analis bonus bisa 3 kali, 4 kali, 7 kali. 7 kali. Kalau HR ya paling 2 kali lah mentok-mentok gitu. Kalau bisa nggak ada bonus gitu kan karena back office. Jadi big part of our conversation in our early career days adalah gimana aku bisa ngejar dia. Aku yang punya insecurity itu di awal. Kamu ada insecurity tersebut? Ada banget. Apalagi waktu itu kami posisinya keluarga juga biasa-biasa aja, nggak ada ibarat kata usaha nih yang bisa diterusin. Ya ada lah, papa ada usaha, cuman kita ngelihat itu lebih kayak ya it's really his and I think he's gonna continue doing whatever he's doing. Kami harus mulai sesuatu yang baru, biaya untuk menikah dan segala macam rumah harus cari sendiri. Jadi ada banget insecurity itu bahwa aku harus provide nih sebagai laki-laki gitu kan. Tapi untungnya sih yang kami syukuri sampai sekarang adalah kami terbuka ngomong aku ngomong itu ke dia dan dia juga waktu itu nanggapinnya. Gimana kamu nanggapinnya waktu itu? Ya aku ngerasa sih ya udah sama-sama starting kan kita. Kalau aku ngobrol sama papa mamaku sih mereka awalnya nggak setuju kan. Harusnya cari calon yang ini dong, yang udah mapan, yang udah punya mobil, udah punya rumah. Karena dulu mamaku menikah kondisinya kayak gitu karena papa memang lebih tua beberapa tahun. Nah, cuman kan aku bilang kan kita soalnya seumuran nih, kayaknya nggak adil kalau mengharapkan dia udah punya ini punya itu sendiri. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita sama-sama merintis lah. Yang penting kan maksudnya aku juga ngelihatnya Sam ngantor tiap hari bukan yang malas-malasan. Maksudnya dia juga berusaha bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Jadi ya udah aku bilang sih sama dia, kalau rezeki buat keluarga dari suami atau dari istri mana aja Tuhan bisa kasih gitu. Nggak mesti suami yang main breadwinner atau istri. Ya udah ini rezeki, pokoknya rezeki untuk keluarga dari mana aja sama aja gitu. Nggak usah ngerasa insecure lah. Tapi ya itu dia ternyata ada insecurity sendiri. Ya. Ada perempuan-perempuan justru kalau nyari suami justru harus nyari yang level financial di atas daripada diri perempuan tersebut. Kamu kok kan tahu nih pas mau nikah kan tahu kondisinya Samuel not like that at all gitu loh. Jadi kamu bucin mas itu? Bukan bucin sih, maksudnya aku, nah ini juga mungkin ada backgroundnya ya. Maksudnya aku ngeliat kan mamaku lulus kuliah langsung nikah, terus papaku tuh nggak kasih kerja, dan ya growing up aku ngeliat, oh ternyata bisnis papaku nggak sustain kan. Sampai aku SMP itu akhirnya papaku udah even nggak ada income, sering banget berbulan-bulan nggak ada income, nggak ada tabungan. Kita hidup tuh apa itu pas-pasan iya pas-pasan banget, sampai harus pinjem saudara kanan kiri, uang sekolah harus nawar ke kepala sekolah. Terus aku SMA sekolah sambil jadi guru les. Jadi aku tuh ngerasa kalau nanti aku udah kerja, aku harus provide buat diriku sendiri nih gitu. Aku nggak boleh ngarepin dari suami. Dan maunya ya udah mandiri. Kalau memang suaminya, yang penting kan suaminya masa kerja juga nih. Tapi nggak males. Iya, yang penting dia nggak males dia kerja. Tapi aku nggak mau mengandalkan suami gitu. Ya udah yang penting aku ngandalin diri sendiri. Terus aku juga ngerasa, oh ini kan aku mau support papa mamaku, support adik-adikku. Nah aku juga nggak mau minta uang suami untuk support mereka gitu loh. Aku maunya kerja sendiri, support mereka. Gitu. Nah kalau kamu lihat konsep makannya dengan perempuan-perempuan banyak muda-muda ini yang dengan pemikiran demikian, kamu gimana? Ya menurutku sih in this world there's no free lunch ya. Maksudnya kalau kamu mungkin mikir, oh ya aku mau cari suami kaya nih yang bisa provide aku, bisa kasih aku ini itu. Tapi nggak mungkin si suami yang ngasih ini tuh tidak mengharapkan apa-apa gitu, menurutku sih ya gitu. Mungkin ada yang kayak gitu, tapi mungkin jarang. Jadi kalau memang kita mau apa-apa ya berusaha sendiri aja gitu, kerja sendiri, nabung sendiri. Jadi ya udah, ini semua hasil kerja keras saya gitu. Nggak usah ngarepin suami. Ya yang penting kan maksudnya. Terus menurutku juga dalam berumah tangga yang paling penting kita equal. Mungkin ada suami-suami takut istri gitu ya, maksudnya kayaknya suaminya di bawah, istrinya di atas gitu kan, atau mungkin yang suaminya justru di atas, istrinya di bawah, disuruh-suruh. Nah menurutku sih yang paling penting bisa punya equal partnership ya, maksudnya kita komunikasi ngomong eye level, jadi saling respect betul. Jadi bisa ya maunya apa, pengennya apa sama-sama ya coba bisa dicari jalan tengahnya, nggak yang salah satu merasa tertekan dan hidup di bawah bayang-bayangnya satunya lagi.
ketika kamu tahu bahwa sama pas awal-awal tuh gaji di bawahnya kamu, jadi kalau kita bicara tentang wedding ya, itu gimana? Justru apakah bayarnya berapa persen gimana? Buat tahu nggak? Aduh ini boleh ceritain aja. Iya, ibu tahu banget nih ya. Iya bener banget itu awal. Anak saya udah tahu. Ngejarnya pas banget nih. Iya. Ngejarnya pas banget. Ngejarnya pasti ya. Itu juga jadi salah satu bahan perbincangan hangat ya di awal-awal kita memutuskan untuk merit. Nah waktu itu juga kenapa akhirnya kita mutusin merit, karena rumah kami jauh banget. Saya tinggal Jakarta Utara, saya tinggal Jakarta Selatan tuh. Terus kalau mau pacaran hari Minggu harus pagi-pagi buta sebelum CFD biar nggak muter-muter gitu kan. Ya, terus baliknya juga ya sama ya gitu, jauh lah gitu. Terus kita mikir ya memang kalau mau serius kita memang masih belum punya apa-apa nih, belum punya mobil, belum punya rumah, tapi ya udah nikah dulu aja nggak apa-apa sambil kita bangun nanti sama-sama beli rumah, beli mobil dan lain-lain. Nah terus pas mau nikah juga karena ya faktor pertama tadi gajiku juga lebih besar ya, puji Tuhannya. Terus juga aku juga lebih hemat dari dulu potongannya, maksudnya settingan kabelnya tuh emang lebih hemat. Nah Sam itu settingan kabelnya memang dia lebih YOLO, oke, ngopi-ngopi asik gitu kan. Jadi secara tabungan juga aku lebih banyak, walaupun aku support keluargaku gitu ya. Sam support dirinya sendiri kan. Tapi ya udah akhirnya Sam ya udah pinjem duit kamu dulu gitu ya nikahnya nanti. Maksud gimana? Iya jadi oke, pakai sebagian besar pakai tabunganku kita nikah gitu. Maksudnya kamu tadi apa pinjam? Maksudnya pinjam mana? Pinjam maksudnya quote-unquote pakai uang tabunganku dulu untuk nikahnya gitu ya. Tapi dengan ekspektasi dibayar balik nanti sama Samuel atau gimana? Iya. Itu sih kalau misalkan udah dibayar balik, aku sih nggak ngerasa maksudnya harus bayar balik ke aku gitu ya. Maksudnya kan ya aku mikir kalau udah nikah ya udah kecampur lah uang semua gitu kan, susah juga ya dipisah-pisah. Ya udah yang penting abis ini apa ya udah lebih berajin kerjanya, maksudnya lebih hemat, udah tahu tuh kan, ngerasain kan, maksudnya kalau misalkan kita boros-boros nggak ada tabungan, ntar kalau ada kebutuhan kan susah sendiri. Untung akunya ada gitu, tapi ya maksudnya besok-besok kita nabungnya sama-sama gitu, jangan kayak begitu lagi. Nah, jadi kamu ketika nikah dengan istri yang dengan pacar dan kemudian istri yang jauh lebih tinggi income-nya, apakah jadi ada mental pressure untuk kayaknya gue tuh benar harus lebih ekstra kerja untuk prove to actually her more than anything else gitu, bahwa saya juga bisa jadi suami yang ditangguhkan gitu, ada nggak sih? Ada banget sih Ci, apalagi tinggal di Jakarta kan kita diukur dengan uang banget gitu ya, pergaulan, baju dan segala macam. Jadi itu juga yang membentuk pola saya berkarir 10-11 tahun itu. Mungkin tiap 1-2 tahun sekali itu saya pindah kerja. Motivasi utamanya ya nggak muluk-muluk mau naik gaji, karena tadi profesi kan HR tuh kan back office role yang di by design itu kerjaannya itu aja dan nggak usah berkembang punya orang gitu. Ya udah akhirnya saya coba cari kerjaan di mana HR tapi ada value add-nya, terus industrinya cari yang lagi berkembang. Waktu itu semua orang pengen lomba-lomba kerja di tech startup, kerja di teknologi. Jadi itu ya kalau ditanya dikorek-korek bottom of your heart motivasinya apa ya, duit Ci gitu. Waktu itu ya jujur gitu. Membahagiakan istri. Tapi sebenarnya lebih ke diri sendiri gitu. Sebenarnya karena dia ya untuk kita udah ngobrol dan menurut dia waktu itu nggak apa-apa gitu, asalkan kamu tetap kerja serius gitu. Pertanyaan kedua adalah dengan tadi Claudia ngatakan bahwa spending habits kamu itu berbeda. Jadi konflik nggak sih? Seorang berantem masalah menikah kayaknya gila, lo apa sih spend itu? Wah ini it's not who's right, it's not you're right loh. It's also you're right. It's just different habits aja. Itu jadi konflik nggak sih di pernikahan kalian awal-awalnya? Jadi banget sih. Jadi banget. Kita waktu ya kan. Ya aku itu kan backgroundnya lebih lavish, lebih berani spend gitu. Anak Jaksel soalnya dia. Aku anak Jakarta Utara nih kota, sorry. Iya, terus orangnya ngikutin tren banget gitu. Jadi ya apa ya, awal-awal tuh memang rese banget sih. Ini kan uang aku udah hasilin, aku mau spend gak apa-apa dong dan segala macam gitu. Contoh cerita lah, kita udah punya budgeting nih sebenarnya gitu. Kita udah punya budgeting waktu itu. Ini setelah menikah ya kayaknya ya. Aku ada uang saku gitu. Aku ada uang saku tiap bulan. Saya 3 juta lah nominalnya gitu untuk transportasi ke kantor, makan siang dan segala macam. Nah, dan ngopi. Nah, satu kali dia lihat bill kopi aku. Aku coba kan, anak Jakarta Selatan nyobain kopi 60.000, 80.000 kayak apa sih rasanya? Pengen coba gitu. Nah, billnya kan setor ke rumah supaya apa, istri pembukuan. Jadi sampai sekarang kan masih lakukan. Jadi bill habis makan istri taruh pembukuan. Aku pikir nggak apa-apa dong, kan masih masuk dalam 3 juta ini, nggak pakai kartu kredit, nggak pakai pinjol, nggak pakai pay letter segala macam. Setor.
Dia lihat bill 60.000, kenapa 60.000 kopinya? Kenapa nggak yang 18.000 aja? Kan ada gitu. Ya udahlah daripada tapi ribut-ribut panjang waktu itu akhirnya juga gitu. Dan akhirnya ya underlying mindsetnya adalah kalau buat aku budget 3 juta habisin dong. Karena kan budget untuk nabung kan sudah diatur di budget terpisah. Kalau bisa ada kembalian dari 3 juta 200.000 pun kembalikan ke dia. Nah, Ibu masih orang kata juga ini ya, bukan orang selatan. Nah, saya juga kayak suami saya, dia suka bisa beli order makanan suka berlebih-lebih. Dia bilang gini, kalau nggak habis ya kita bisa bawa pulang. Saya pikirnya like why in the first place you have to order so much. Yeah, just order whatever that's needed. Jadi emang kayak hal kayak begitu. Alright, jadi kalau sekarang itu setelah kamu udah berapa tahun nikah sih sekarang? Kita nikah 2014, 11 tahun ya. 11 tahun. Apakah sekarang jadi habit kamu tuh lebih ke arah mengikuti Claudia atau mengikuti ke Samuel sekarang? Lebih ke kalau jam-jam datang apa nggak ada. Nggak ada. Aduh, udah di blok langsung gitu. Nggak mungkin. Ayo, mana sekarang? Ya itu sistem budgetingnya tetap ada. Itu kan ngikutin dia kan. Terus juga, tapi at the same time kita juga mau misalkan, ada budget dong untuk hobi kamu dan hobi aku. Aku suka main PS misalkan, sekali beli kaset PS kan 1 juta gitu untuk belinya gitu kan. Ya udah akhirnya aku dikasih kayak budget untuk dikelola nih untuk have fun money gitu untuk setahun. Nah dari budget itu ya udah aku beli apa, tetap bisa have fun, tetap bisa belanja yang aku mau, tapi ya dia juga tahu gitu. Kita punya Excel yang kita share, Google Sheet yang kita share sama-sama. Terus kita masukin aku habis beli apa nih gitu dan segala macam. Dan beratnya di aku sih Ci, jujur karena spending mobil masuk ke fun money aku. Padahal kan tidak fun ya ke bengkel gitu ya. Tapi itu fun money urusan suami. Apalagi beliin aku perhiasan, gelang ulang tahun masuk fun money. Ya udahlah gitu. Melihat istri senyum aku fun lah gitu lah. Oke lah, cincai lah gitu. Wait, jadi sampai sekarang kalian masih pakai Excel file itu? Bahkan hal sekecil apapun tetap masuk ke sana. Wow. Kamu ngetip orang gitu masuk ke sana juga. Within reason lah ya. Misalkan kayak uang parkir. Ya, uang parkir kita sekali top up-nya 500.000 yang kita catat 500.000-nya, bukan per keluar berapa. Jadi catat inbound. My question adalah dengan budgeting kayak begini, apa objektifnya? Objektifnya sebenarnya sih, jadi ini kalau tarik mundur ngomongin beberapa tahun lalu, kan Sam susah banget tuh diajak untuk ayo kita hidup hemat. Dia ngerasa kenapa ya aku harus hidup hemat, orang udah kerja, udah capek, udah stres kan di jalanan ibu kota. Terus sampai akhirnya pas COVID itu Sam ketemu kan di rumah sambil ngurus baby, nonton YouTube. Nah dia ketemu YouTube tentang FIRE itu, Financial Independence Retire Early. Nah di situ kan dibilang bahwa intinya sih kita bisa loh nabung untuk ngumpulin uang pensiun, jadi kita bisa pensiun dini. Sebenarnya kan begitu. Nah terus Sam jadi ngelihat ada purpose. Karena kalau aku hemat-hemat, aku nabung-nabung tuh, aku jadi bisa nggak tergantung sama kerjaan korporat nih. Aku bisa punya financial independence dan mungkin aku bisa retire corporate anytime I want gitu. Jadi tuh dia mulai ngelihat ada ada purpose gitu. Kenapa ya aku harus hemat-hemat? Iya, ada pertobatan gitu ya. Terus akhirnya dari situ ya udah Sam jadi bisa lebih ngerti gitu. Aku hemat bukan karena aku di sini, maksudnya bukan karena aku lagi mendinai diri aku dari kesenangan duniawi nih, tapi justru aku sedang berusaha untuk membeli freedom yang benar-benar aku nggak terikat lagi sama corporate kan. Ya udah kalau aku udah bosan sama corporate atau aku pengen coba explore hobi atau passion, kejar passion, nah aku bisa gitu. So you have more options lah begitu. Betul. Jadi apakah that's teaching tersebut yang kamu ajak pada anak kamu? Sorry, how many kids do you have now? 1. Berihat tadi itu. Jadi itu apa yang kamu ajarkan sama pada anak kamu? Belum sampai konsep ke situ sih. Tapi mungkin kalau udah ngerti pasti ya. Oke. Dan ini menarik ya, soalnya kan satu hal yang, soalnya sekarang ngobrol tentang financial budgeting dan lain sebagainya. Soalnya saya sekarang kan banyak pasangan-pasangan itu mungkin yang masuk pernikahan tanpa menyadari bahwa itu biaya tinggi sekali, bukan masalah weddingnya, tapi living after that-nya. Punya anak kan kamu tahu mahalnya setengah mati dan lain sebagainya. Is that what you are trying to educate to your audience as well? Kalau ke audiens sih memang kita spiritnya tuh awalnya mendokumentasikan journey FIRE kita waktu kita baru
mulai channel YouTube itu kan 2020 itu belum financial independence, tapi aku baru nonton videonya. Jadi kami ya sharing our journey of ya tadi aku ngutang pakai uang istri untuk nikah misalkan. Baru udah balikin belum itu? udah lunas lah ya, kita anggap lunas. Hitung lunas ya. Terus beli mobil jadi satu video YouTube, terus pilih rumah atau apartemen jadi satu video YouTube. Jadi lebih ke situ sih konten-konten. Financial journey berarti Financial ya? journey. Oke. Alright. Sekarang kita ngomong tentang pas kamu stay at home dad ya. Again, apakah ada mungkin olok-olokan dari teman atau keluarga kamu kayaknya, kok kamu ya jadi yang di rumah, kok jadi kamu jadi perempuannya, kan itu kata-kata suka dilontarkan gitu loh. Waktu itu jujur yang ngomong kayak gitu cuma satu kali dan itu mama sendiri. Makanya pasti. Ini di podcast ini nih baru bilang siapa yang ngomong. Iya waktu resign gitu kan, kamu merasa ada kata-kata dari mama tuh something like that lah gitu. Kamu merasa useful nggak sekarang di rumah dengan peran kamu seperti ini? Tapi mungkin buat saya karena ngonten juga, karena punya audiens juga, jadi nggak merasa yang kayak oke, dunia tertutup sekarang aku ada di dalam rumah dan harus hadir untuk keluarga saja gitu. Jadi saat itu terjadi pun aku merasa masih punya outlet untuk bisa kreatif, untuk bisa berkarya lewat sosial media ya. Jadi nggak terasa sampai kayak gitu. Malah sekarang konten millennial dads itu kan kayak naik gitu. Kalau kita lihat, ada yang klaim katanya milenial itu the best dads katanya karena hadir, karena ada gitu. Ya aku nggak bilang gitu juga sih. Cuman aku ngerasa kayaknya itu juga justru bisa jadi bahan konten yang bagus menarik juga ya, gitu, menarik juga. Soalnya kadang ada angka yang kayak father's figure banyak banget ya di Indonesia menarik ya. Iya. Sebagai pengalaman kamu sebagai stay at home dad, tadi menarik ya dia kata-katanya. Kalau nggak takutnya hidupnya tuh tertutup sekali. Jadi artinya kamu tuh ada satu asumsi atau ekspektasi sebelum jadi stay at home dad bahwa if you are stay at home mom, hidupnya cuma ya gitu-gitu aja terus. Menurutku iya, karena aku ya the only woman I can analyze life-nya, kehidupannya, aspirationnya kan Klau gitu kan yang paling dekat. Dia pernah stay at home mom kan? Dia dari awal ngomong, aku nggak mau jadi stay at home mom. Benar. Aku jadi mau kan, jadi career woman. Berarti kan nggak ada ekspektasi. Maksudnya ekspektasi itu dari society dong, yang mengatakan bahwa if you stay at home mom, misalnya kayaknya your life is just that in that space only. Benar nggak sih? Bukan dari dia dong. Benar nggak sih? Traditionally ya mungkin traditionally, gitu ya. Right? Oke, jadi setelah kamu mengalami hal tersebut sendiri, apa sih hal yang lebih mind blowing tentang struggle daripada becoming a stay at home parent? Bukan mom and dad, stay at home parent itu actually yang banyak orang merasa kayaknya take it for granted itu dulunya apa sih? Ya mungkin itu ya transisi dari kehidupan di corporate ke life at home gitu. Kalau di corporate kan aku posisi terakhir tuh assistant VP. Oke, tinggi. Ada tim 3 orang di kantor, terus I have the ear of the C-level lah gitu, bisa ngobrol dan make decision dan dicariin orang di kantor gitu. Kalau di rumah kan ya lebih kecil dan belum bisa ngomong, bau pupuk dan segala macam. Jadi ya mungkin itu kali ya, dunianya berubah, terus kayak sempat ada perasaan useless juga mungkin. Sempat ada perasaan kayak ini aku bisa nggak ya balik ke corporate life? Is this gonna be forever atau temporary? Sempat ada loss of purpose juga karena tapi sebenarnya kan itu bagian dari content arc ya, bahwa aku selama ini kan documenting aku mau fire nih di usia X gitu. Ternyata tercapai. Ternyata nggak sebahagia yang dibayangkan gitu, nggak segampang itu karena ketika kita memutuskan fire dan copot topi corporate kita, we have to find a new hat kan, kita harus cari role berikutnya apa gitu. Ya it's nice untuk main PS tiap hari gitu ya, tapi setelah 2-3 hari bosan juga karena kan manusia kan hakikatnya mau berguna buat orang lain gitu. Jadi menemukan itunya sih yang akhirnya jadi challenge baru gitu. Jadi apakah dari pengalaman kamu kita bisa lebih apresiasi orang-orang yang stay at home, terutama perempuan-perempuan tersebut? Karena menurut saya memang pasti banyak mothers out there yang stay at home itu merasa kayak life-nya tuh gak ada purpose loh. Misalnya cuma jagain anak doang, nanti kadang anaknya juga udah gede lupa mereka, suaminya juga kadang rendahkan mereka, ini gue nyari uang, lu cuma doang ngapa-ngapain, ada feeling kayak gitu nggak sih? Setuju banget, kita nggak boleh, harus appreciate dan harus berbagi peran ya, aku ngelihatnya di keluarga, mau itu mom, mau itu dad, something I find
unik ketika follower tanya gitu, kok bisa kalian nggak ada ART misalkan di rumah? Kami ada ART tapi nggak yang live in, jadi hanya datang beberapa kali sehari. Dan nggak ada suster gitu. Kok bisa kalian nggak ada suster? Yang aku rasakan sebenarnya kalau suaminya mau ikut mikir, kalau mau dialog dan merencanakan hari bersama anaknya gitu ya, semua bisa di-plan beforehand. Jadi kita sebenarnya malas aja gitu. Oh ya udah beresin aja suster nanti mikir gitu. Kayak misalkan kami gadget gitu ya. Gadget kami ngikutin anjuran WHO, anak di bawah umur 7 tahun hanya boleh maksimal 1 jam gadget per hari screen time. Jadi nggak ada tuh bottom scrolling gitu kan. Nah, itu kalau kami jalan-jalan itu udah kayak mau camping. Aku selalu punya tas Doraemon yang isinya buku gambar, pokoknya mainan dia berat gitu kan, dan tiap kali kadang ketinggalan di mobil, aku harus jalan lagi ke parkiran ngambil hanya untuk memastikan anak kita nggak screen time gitu kan. Apakah ya tentu saja more convenient to flick this out and ya udah 15 minutes pakai timer, tapi kan that's not the right thing to do. Cuman kalau kita males ya begitu gitu. Nah, ya mungkin ini cara kami berpikir terlalu idealis apa gimana gitu. Cuman kami merasa ya this is the right thing to do. Waktu aku tadi cerita di awal harus memilih antara karir Klaus atau anak atau sosmed gitu. Terus aku lepas karirku juga, aku ngerasa at the end of the day kan ketika kita udah mencapai financial independence, ini kata-katanya Klaus gitu ya. Dia waktu itu kami sedang diskusi hangat lah tentang pembagian waktu gimana gitu. Dan dia bilang, kamu kan udah financial freedom. Sebenarnya kan yang stopping you from quitting your job adalah ketakutan kamu sendiri, bahwa kamu nanti uangnya nggak cukup apa gimana gitu. Tapi sebenarnya kan ini kalau di atas kertas kita hitung udah cukup, dan kamu dan sekarang waktunya aku lagi aku lagi seneng-senengnya sama kantor ini, aku pengen berkarya di sini, dan why don't you make the sacrifice for me gitu. Jadi kayak waktu itu aku ngerasa ya balik lagi bukan soal cowok cewek, bukan soal mom atau dad, tapi kalau ya berkeluarga dua belah pihak harus kompak gitu loh. Dan itu yang aku rasakan akhirnya bikin kami make all these unconventional decisions about marriage, all these roles shifting about marriage. Tapi buat aku at the end of the day bukan soal akunya yang hebat apa gimana, atau ya ketika ada keluarga udah ada komitmen untuk menikah kan bukan soal pesta di restoran mewah, hotel mewah, pakai baju jadi Cinderella satu hari selesai kan. I think it's part ya. Memasuki usia 30-an nih berarti kan udah lebih banyak share responsibility, lebih banyak dialog antar pasangan supaya lebih fair pembagian kerja di rumah tangga gitu. Dan fair yang kamu suka bilang ya, bukan soal saya laki-laki harus ngapain. Ya kan orang-orang mungkin ada gambaran kalau cowok mungkin kerjaannya harus gotong galon, sapu kebun atau gimana ya. Tapi kan kita bisa diskusi, karena bisa aja sebenarnya sekarang kan galon juga udah nggak bisa digotong ya, udah ada yang dibawa gitu. Terus dan nggak selalu cowok tuh mungkin suka kerjaan-kerjaan gitu. Mana tahu ternyata ceweknya lebih suka gardening gitu kan. Tapi karena traditional roles, cewek harus kerjain yang kerjaan di dalam rumah misalkan. Padahal dia suka gardening. Sedangkan cowoknya mungkin kalau ditanya senengnya cuci piring kan. Kalau kita nggak komunikasi jadi nggak tahu gitu. Jadi yang penting ya kita open communication aja. Yang works for us tuh apa, karena buat keluarga lain sama keluarga kita kan pasti beda nih. Ya, yang penting kita ngobrol. Yang nyamannya apa nih yang bisa kita kerjain. Jadi kamu nggak merasa lebih less after you experience, berarti kamu nggak merasa less masculine menjadi stay at home dad kan? Enggak sih. Enggak ya? Kok ada enggak sih tadi hastasi? Enggak sih. Mau jokes pipisnya masih berdiri, cuma disensor nggak nih nanti? Ya terserah editor ya. Mau disensor apa? So maybe kamu pernah nonton film Materialist nggak sih? Materialis enggak kali ya? Pernah nonton ya? Nonton. Oke, udah deh, nggak usah tanya. Sorry. Sekarang banyak, kamu berarti masih milenial, kamu milenial kan? Are you guys millennials? Iya. 89 millennials. Okay, right. So banyak pasangan-pasangan muda yang kayak kamu yang mungkin belum punya anak atau punya satu atau dua ini, they just got married, maybe been married for 5 years, just like you, exactly like you. Dan saya tahu bahwa statistik menunjukkan bahwa the biggest issue in marriage bukan masalah orang ketiga, tapi masalah keuangan finansial, right? So what is based on experience nih, what is the best advice kepada pasangan-pasangan muda ini in terms of
financial management? Mungkin kalau Didi pasti Samuel ya. Kalau menurutku sih dari awal kita harus jujur ya. Jujur. Kalau kita ada, jadi komunikasi dengan jujur, kita ada misalkan beban tanggungan apa, kayak aku bilang nih sama Sam sebelum menikah, ini asal tahu aja ya gitu, papa mamaku dari dulu udah gak ada kerjaan. Mamaku kan always been a housewife ya. Terus bisnis papa aku failing, aku masih punya adik cowok 2, aku pasti akan harus kerja gitu. Terus papaku kondisinya waktu itu banyak hutang. Juga hutangnya bukan karena judi atau apa sih, karena hutang kerjaan. hutang untuk kita hidup hari-hari gitu. Jadi ya aku harus bantu papa ngelunasin hutang itu. Jadi aku akan kerja, don't worry, aku nggak akan minta uang kamu untuk ngelunasin apa-apa, tapi aku nggak mau stay jadi maksudnya kerja di rumah gitu, masa jadi ibu rumah tangga itu aku nggak bisa gitu ya. Aku mau kerja sendiri, earn sendiri, karena aku harus support keluarga aku sendiri. Nah itu satu, aku ngomong nih ada beban apa, nah terus jadi jujur ya? Terus buka semuanya dulu betul, sebelumnya. Jadi disclaimer dulu nih, jangan tiba-tiba udah nikah terus dia kayak merasa dijebak gitu. Terus yang kedua yaitu kita samain financial goals kita tuh apa ya, mungkin financial goals as in mau punya hidup yang kayak gimana sih, mau punya rumah yang kayak gimana sih, apakah rumah misalkan di pinggiran Jakarta yang rumah sederhana itu cukup gitu, ataukah goal kita pengen punya rumah di Pondok Indah yang kayak di sinetron itu. Nah itu tuh juga harus samain di awal. Ya kita ngomong kan kayak waktu itu cari rumah, kita mau rumah yang kayak gimana, mau ada ART atau enggak, mau ngurus sendiri, mau punya anak, maksudnya yang kayak gitu harus diomongin sih dari awal, karena sebelum nikah, karena kadang-kadang ekspektasi istrinya mungkin saya mau kejar karir, atau ya salah satu lah ya, ekspektasi saya mau kejar karir karena saya mau punya rumah penthouse gitu di apartemen yang paling bagus di ibu kota, mau pakai mobil Eropa yang paling mewah, sedangkan suaminya enggak, saya maunya hidupnya layback, saya mungkin pengen tinggal di Jawa Tengah gitu kan, yang sederhana aja, pengen berkebun. Nah itu kan nggak ketemu tuh gaya hidupnya. Nah jadi harus ngomongin juga sih di awal, kita tuh mau punya bangun hidup yang seperti apa, bisa ketemu nggak nih? Aku mungkin nambahin satu aja, leverage on your partner's strengths and know your weaknesses. Jadi aku yang sebagai yang lebih boros, aku tahu bahwa ya aku nggak bisa gitu kelola itu sendiri, dan most of the time I will fail and I will mess it up. Jadi ketika ada partner yang lebih kuat, ya kita harus yield gitu ya, harus use to our advantage, karena at the end of the day bukan soal kamu dipimpin sama istri atau kamu dipimpin sama suami, tapi kan ketika satu menang, dua-duanya menang gitu. Jadi kami punya banyak sekali sistem yang sampai sekarang itu by design memang dibuat seperti itu. Misalkan kartu kredit di dompet saya gitu, itu kartu kredit yang sama yang ada gambar superhero-nya yang saya dapat dulu pas saya fresh graduate. Limitnya nggak pernah saya naikin. Kenapa? Karena saya takut pegang kartu kredit yang limitnya besar-besar. Oh iya, sengaja bikinnya. Memang sengaja, memang sengaja. Tiap tahun ditelepon sama bank, mau naikin, enggak, udah segitu aja segitu. That's a very good tip by the way. Betul. Jadi mungkin di mata bank, wah ini suaminya customer nggak bagus, nggak pernah pinjam, nggak pernah pakai, ya udah deketin istri saya. On time. Betul. Jadi punya sistem kayak gitu, dan tadi accountability juga ya. Ketika kau bilang soal terbuka, ngomong itu juga keterbukaan yang kami coba pertahankan sekarang dalam rumah tangga, ya punya si Google Sheet itu yang tiap bulan aku setiap belanja kasih tahu dia catat buat pembukuan, habis akhir bulan ada pembukuan bulanan gitu, yang akhirnya kita bisa review sama-sama. Nggak pernah ada financial meeting yang proper gitu sih, kan sekarang Gen Z ya kan ada yang sampai kayak gitu, kita sih enggak, cuman ada datanya gitu. Accountability lah. Ada accountability-nya, jadi bukan soal siapa lebih kuat atau siapa lebih lemah, tapi jagain satu sama lain. Okay, I'm gonna ask quick questions ya. Okay, do you believe in prenup? I do if we were a businessman. Ya, maksudnya kalau kami kan dulu karyawan ya. Jadi I don't think it's not important because for the business sekarang prenup. Okay, fine. Apakah menurut kamu seseorang harus mapan in whatever sense it is sebelum punya anak? Iya. Aku juga iya sih. Iya, jadi artinya kalau kamu merasa financially belum stable atau kamu merasa cukup, don't have kids yet. Iya, itu yang kami lakukan sih sebenarnya. Kami nunda punya anak 5 tahun karena financial. Betul, walaupun orang-orang bilang jangan nunda, nanti susah hamil gitu. Cuman kami ngerasa nggak bisa bertanggung jawab nih nanti kalau punya anak juga, maksudnya masih sibuk kejar karir, masih sibuk beresin utang orang tua, membangun kestabilan finansial gitu, kayaknya belum bisa lah, kasihan gitu anaknya. Ya jadi kami nggak dulu. Berarti kamu sandwich generation ya? You are sandwich generation kan? Because you help your parents, you help your siblings tadi katanya juga, sama ada anak juga sekarang. Okay. Is it a blessing or is it a curse? Dulu
waktu ngejalaninnya sih berat banget ya, dengan gaji fresh grad waktu itu 5 juta nih, bener-bener baru pertama kali kerja 5 juta, harus support kedua orang tua, harus support kedua adikku, satu masih kuliah, satunya lagi masih SMA. Itu berat banget, rasanya kok kayak unfair banget ya gitu. Terus aku ngelihat kanan kiriku, misalkan oh ya ada yang orang tuanya kasih mobil gitu kan, mereka ke kantor naik mobil, ada yang pakai driver, aku harus kejar-kejar busway gitu kan, kalau bisa sebelum jam 7 nih biar murah, terus setiap hari harus bawa bekal, bahkan sampai udah dipromot pun tetap kayak gaya hidupnya nggak bisa naik gitu lifestyle-nya, karena banyak yang ditanggung. Nah itu waktu ngejalaninnya sih berat dan ngerasa kok this is so unfair gitu ya, why me gitu. Tapi setelah dijalanin sekarang looking back, I'm grateful gitu, karena dengan pengalaman itu aku jadi punya apa ya, resilience gitu kan, aku appreciate hard work, terus oh ya jadi bisa disiplin, jadi it's a blessing. It's a blessing ya, looking back. And a curse. Yeah. And you can help your parents, I think it's a blessing ya. Iya, terus juga ternyata I'm not alone gitu loh. Yang paling surprising kan dulu kan kayak malu gitu ya, malu banget gitu. Kayaknya ini orang tua aku nggak bisa kasih apa-apa. Tapi ternyata sekarang setelah di sosmed punya banyak temen di sosmed, oh ternyata sandwich generation tuh banyak banget gitu. Dan mereka juga punya, we share the same concern. Yes, bisa nggak ya? Will I ever build my own life gitu kan? Kayaknya semuanya habis untuk support keluarga, tapi eventually it will end gitu kan. Adik-adik kita jadi gede, terus mereka jadi punya kerjaan sendiri, terus kita bisa sama-sama patungan support orang tua sekarang, like what we're doing. Jadi ya don't give up gitu. Mungkin kan kayaknya berat jalaninnya, tapi it's all gonna end someday gitu. Thank you so much ya. Thank you so much for your sharing, for your openness as well. Yeah, Thank it's you. very, very insightful.